Selamat pagi semuanya, senang sekali hari ini kita bisa bertemu dalam daring 11 pada hari Senin 26 Oktober 2020. Pada pembelajaran daring sebelumnya, kita telah membahas penyelesaian SPLTV dengan metode substitusi, eliminasi, dan metode gabungan. Saat ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang penyelesaian SPLTV menggunakan metode determinan. Diberikan suatu sistem persamaan linear 3 variabel seperti berikut. Dari bentuk SPLTV tersebut, kita bisa menentukan koefisien variabel X, koefisien variabel Y, serta koefisien variabel Z. Lalu bilangan-bilangan pada ruas kanan kita juga bisa melihat yaitu D1, D2, serta D3. Koefisien-koefisien variabel X, Y, dan Z, serta bilangan-bilangan pada ruas kanan inilah yang akan kita pakai dalam menentukan penyelesaian SPLTV dengan menggunakan metode determinan. Berikut ini adalah contoh soal 1. Kita akan menentukan himpunan penyelesaian dari SPLTV pada contoh soal 1 ini dengan menggunakan metode determinan. Untuk menentukan himpunan penyelesaian SPLTV dengan metode determinan, kita harus tahu koefisien variabel X, Y, dan Z. Pada SPLTV ini, koefisien variabel X adalah 1, 2, dan 3. Koefisien variabel Y adalah 2, min 1, dan min 3. Koefisien variabel Z adalah min 3, 4, dan min 1. Sedangkan bilangan-bilangan yang berada di ruas kanan adalah min 5, 15, dan 10. Langkah pertama untuk menentukan himpunan penyelesaian dengan metode determinan, kita harus menentukan determinan koefisien variabel X, Y, dan Z yang disimbolkan dengan huruf D. Nah, kita akan memperoleh angka-angka pada determinan D ini dari koefisien masing-masing variabel X, Y, dan Z. Yang pertama, koefisien variabel X adalah 1, 2, 3. Koefisien variabel Y adalah 2, min 1, dan min 3. Selanjutnya, koefisien variabel Z adalah min 3, 4, dan min 1. Di kolom yang di luar, kita tuliskan dua kolom yang pertama, yaitu variabel X, 1, 2, 3, dan variabel Y, 2, min 1, dan 3. Selanjutnya, kita akan menghitung nilai D dengan cara mengalihkan diagonal yang pertama, yaitu diagonal yang berada di pojok kiri atas dari 1, min 1, dan min 1. 1 dikali min 1 hasilnya adalah 1. Selanjutnya, geser ke diagonal yang kedua, dimulai dari 2, 4, dan 3. 2 dikali 4 dikali 3, hasilnya adalah 24. Selanjutnya, kita bergeser ke diagonal yang ketiga, yaitu min 3 dikali 2 dikali 3, hasilnya adalah plus 18. Selanjutnya kita jumlahkan 1 ditambah 24 ditambah 18, hasilnya adalah 43. Selanjutnya kita hitung dari diagonal bagian pojok kiri bawah, dari 3, min 1 dikali min 3. Hasilnya adalah 9. Kita geser ke diagonal di bagian bawah sebelahnya adalah min 3, 4 dikali 1, hasilnya adalah min 12. Kita geser lagi, dari min 1 dikali 2 dikali 2, hasilnya adalah min 4. Selanjutnya kita jumlahkan 9 dikurangi 12 dikurangi 4 sama dengan min 7. Nah, nilai determinannya, nilai D adalah di bagian bawah dikurangi dengan hasil di bagian atas. Jadinya 43 dikurangi negatif 7, hasilnya adalah 50.
Langkah selanjutnya adalah kita harus menentukan determinan koefisien X yang disimbolkan dengan dx. Langkahnya hampir sama seperti kita mencari D, hanya saja koefisien variabel X kita ganti dengan bilangan-bilangan yang ada di ruas kanan, yaitu min 5, 15, dan 10. Lalu variabelnya tetap 2, min 1, min 3, dan variabelnya Z tetap min 3, 4, dan min 1. Kita tulis lagi dua bilangan pada dua kolom pertama, yaitu min 5, 15, dan 10, serta 2, min 1, min 3. Dengan cara yang sama, kita kalikan dari diagonal yang ada di pojok kiri atas. Dari min 5 dikali 1 dikali min 1. Hasilnya adalah negatif 5. Kita geser ke diagonal di sebelahnya, yaitu 2 dikali 4 dikali 10, hasilnya adalah 80. Geser kembali ke diagonal yang ketiga, yaitu negatif 3 dikali 15 dikali negatif 3, hasilnya adalah 135. Min 5 ditambah 80 ditambah 135, hasilnya adalah 210. Kita hitung seperti tadi dari diagonal yang dari bawah. Dari 10 kali min 1 kali min 3, hasilnya adalah 30. Geser ke diagonal di sebelahnya, ada min 3 dikali 4 dikali negatif 5, hasilnya 60. Yang terakhir, min 1 dikali 15 dikali 2, hasilnya adalah negatif 30. 30 ditambah 60 dikurangi 30, hasilnya adalah 60. Nah, hasil dari dx adalah bawah dikurangi atas, berarti 210 dikurangi 60, hasilnya adalah 150. Setelah kita mencari dx, kita selanjutnya mencari nilai dy. Caranya hampir sama, yaitu variabel y-nya kita ganti dengan bilangan yang ada di ruas kanan, yaitu koefisien x-nya masih tetap 1, 2, 3. Lalu koefisien variabel y-nya kita ganti bilangan di ruas kanan, jadinya min 5, 15, dan 10. Koefisien variabel z-nya tetap min 3, 4, dan min 1. Di bagian luar kita tulis lagi dua kolom tadi, 1, 2, 3, dan min 5, 15, dan 10. Dengan cara yang sama seperti tadi, kita kalikan diagonal pertamanya, jadi 1 dikali 15 dikali min 1, hasilnya adalah negatif 15. Selanjutnya, min 5 dikali 4 dikali 3, hasilnya adalah min 60. Dan yang terakhir, min 3 dikali 2 dikali 10, hasilnya adalah min 60. Min 15 dikurangi 60 dikurangi 60, hasilnya adalah min 135. Dari bagian bawah, kita juga melakukan perkalian dari 3 dikali 15 dikali min 3, hasilnya adalah min 135. Geser ke diagonal selanjutnya adalah 10 dikali 4 dikali 1, hasilnya adalah 40. Dan yang terakhir adalah negatif 1 dikali 2 dikali negatif 5, hasilnya adalah 10. Min 135 ditambah 40 ditambah 10, hasilnya adalah negatif 85. Sehingga kita bisa menentukan nilai dy, yaitu yang bagian bawah dikurangi bagian atas. Jadinya min 135 dikurangi min 85, hasilnya adalah min 50. Kemudian yang terakhir, kita juga mencari determinan yang ditinjau dari
variabel Z yang disimbolkan dengan DZ. Untuk mencari DZ, yang kita ganti adalah bilangan pada koefisien variabel Z, kita ganti dengan bilangan yang ada di ruas kanan. Jadi variabel yang X dan Y tetap sama, yaitu 1, 2, 3, lalu Y-nya adalah 2, min 1, min 3, sedangkan di variabel Z kita ganti dengan bilangan di ruas kanan, yaitu min 5, 15, dan 10. Kemudian kita tulis lagi bilangan pada dua kolom pertama, yaitu 1, 2, 3, dan 2, min 1, min 3. Kita lakukan perkalian seperti tadi dari diagonal yang pertama, yaitu 1 dikali negatif 1 dikali 10, hasilnya adalah negatif 10. Lalu selanjutnya 2 dikali 15 dikali 3, hasilnya adalah 90. Selanjutnya, min 5 dikalikan dengan 2 dikalikan dengan 3, hasilnya adalah 30. Sehingga min 10 ditambah 90 ditambah 30, hasilnya adalah 110. Untuk bagian atas, kita cari dari perkalian diagonal pada bagian bawah, yaitu 3 dikali min 1 dikali min 5, hasilnya adalah 15. Geser ke diagonal di sebelahnya adalah min 3 dikali 15 dikali 1, hasilnya adalah min 45. Dan yang terakhir 10 dikali 2 hasilnya adalah 40. 15 dikurangi 45 ditambah 40, hasilnya adalah 10, sehingga kita tahu bahwa hasil dari DZ adalah 110 dikurangi dengan 10. Hasilnya adalah 100. Dari hasil penghitungan kita tadi, kita menemukan bahwa nilai D adalah 50, nilai DX adalah 150, nilai DY adalah negatif 50, dan nilai DZ adalah 100. Nilai X, Y, dan Z bisa kita peroleh dengan cara untuk nilai X sama dengan DX dibagi D. Jadinya 150 dibagi 50, hasilnya adalah 3. Nilai Y bisa kita peroleh dari DY dibagi D, maka negatif 50 dibagi dengan 50, hasilnya adalah negatif 1. Dan yang terakhir, nilai Z adalah DZ dibagi D, hasilnya yaitu 100 dibagi 50 sama dengan 2. Kita bisa menyusun himpunan penyelesaian SPLTV ini dengan cara menuliskan 3 min 1, 2.